Recorded reports. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, shalom Pak Atur Yohanes. dulu sampai sini. Iya. Hai. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya, bukan biasa di luar ya. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita tinggikan nama Dia, nama Yesus, nama yang ajaib, yang layak kita tinggikan, yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita mengangkat pujian kita yang mengatakan, Bapa-Ku datang. Biar pada sore hari ini kita semua yang hadir, kita datang kepada Dia. Tapi sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Derikson akan buka ibadah kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini atas ibadah pemilih ini. Engkau mengumpulkan kami karena anugerah-Mu, karena bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, bahkan bersaksi, bahkan juga bincang-bincang. Kiranya Engkau yang pimpin kami, bahkan juga Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, memimpin pujian dan penyembahan Tuhan, Bapak Pendeta Arifat, Ibu Pendeta Ivon Grace, dan yang Kau urapi, agar membawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan bersaksi, Engkau urapi, sehingga kesaksian akan membangkitkan semangat bagi kami, memotivasi kami untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang telah Engkau urapi Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu yaitu Bapak Pendeta Komingguan, yang pada saat hari ini akan menyatakan isi hati Tuhan, firman-Mu, bahkan juga akan memimpin perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan doa, syafaat, doa berkat, bincang-bincang dan doa penutup. Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami sepakat berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dan kiranya suasana surgawi dapat kami rasakan di tempat ini dalam ibadah Zoom Family Ministry saat sore hari ini. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Zoom ini, kiranya Engkau-lah Tuhan yang menjauhkan segala yang menghalangi mereka, sehingga kami dapat berkumpul bersama. Bahkan juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Kiranya Engkau-lah yang pimpin kami, ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan, terima kasih. Shalom dulu Pak Johan, Bapak Pendeta Johan, shalom. Tuhan memberkati Pak Johan sampai aku. Tuhan bertemu lagi. Mari kita mau angkat pujian kita dengan iman, percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau katakan, Bapa-Ku datang. Dan biarlah dengan iman, percaya kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari dengan iman katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
katakan, tak usah ku takut. Yes, Jesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yes, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes, kami nyanyi haleluya. Ya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, Bapakku datang. Dan hanya kepada Yesus saja kita mau datang pada sore hari ini. Amin. Yes. menyembah sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes, kami nyanyi haleluya, haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yes, katakan di hidupku, di hidupku, oh di hidupku. Yes, yes di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia, biar
my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Yes, bless the Lord. Bless the Lord, to my soul. Oh, my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. the sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Yes, 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 bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lebih lagi katakan bless the Lord. Bless the Lord, my soul. Sore hari ini. My soul. Nyanyikan. Worship His holy name. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Allah akan Like memberkati never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lebih lagi bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami elulukan pada sore hari ini. Saatnya kami akan mendengar kesaksian daripada teman-teman kami. Kami percaya setiap kesaksian yang mereka bagikan untuk kami pada sore hari ini menjadi berkat dan kami dapat dikuatkan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan siapa yang ingin membagikan berkat. Ya, salam semuanya. Saya mau bersaksi. Shalom. Halo, Pak Heri, Ibu Ivan, semuanya, Ko Mingguan, Erikson. Acara yang luar biasa, silakan. Saya saksi mah hubungan setan terus ya. Yang apa kesaksian nggak ada ada ruasa, nggak ada. Itu mujizat Tuhan. Baru kemarin saya layanin keluarga orang Batak. Suaminya orang NTT. Itu keluarga itu ribut, melulu ribut. Benar-benar ribut. Saya memang 2 minggu yang lalu dia udah pesen saya. Waktu saya nggak ada senggang. Betul-betul nggak ada senggang. Saya usahakan kemarin loh. Saya rumah saya ke rumah dia, Bu, Pak. Dari Jembatan 5 ke sono 2,5 jam loh. Saya usahakan. Saya bilang, Tuhan tolong saya.
lindungan perjalanan. Saya nggak tahu pondok gede di mana, saya nggak tahu jalan. Cuma lihat ininya, petunjuk jalan aja. Naik ojek. Ya udah. Saya buat Tuhan saya nomor 1, saya bilang. Nah, kurang lebih 2,5 jam sampai sono jam 1 udah sampai. Nah, mula-mula sih baik, suami istri sapa saya, selamat datang Ko Chandra, ya. Nah, ujung-ujungnya memang unik mereka tuh suami istri dikeluarkan semuanya. Ya, keluarkan semuanya. Suaminya nggak sayang sama istri, maunya hawa nafsu aja. Nah, suruh bikin surat kawin nggak mau aja. Dipaksain suruh bikin kawin nggak mau surat kawin. Itu tuh kendalanya situ. Pada pendetanya Katolik udah siap loh, pendeta Katolik pastornya tuh. Tapi suaminya nggak mau, tetap tolak. Ujung-ujungnya kemarin singkatnya rumah tangga mereka Tuhan pakai saya, mereka tuh ada damai sejahtera. Ya, saling mengampunin. Bapak mengampuni istri mengampuni suami. Udah gitu aja Pak, udah gampang. Rumah tangga udah pas harmonis. Saudara, waktu saya ke rumah dia, badan saya berinding loh. Kalau saya ke rumah orang, Pak, rumahnya bersih, rumah kotor, Tuhan bisa kasih saya tahu loh. Sebegitu saya masuk rumahnya di Pondok Gede, itu saya masuk, setannya langsung keluar, badan saya berinding. Wah, ini rumahnya kotor nih. Ya, singkatnya, rumah tangga mereka harmonis. Saya bilang saya mau kejar waktu. Jam 7 malam saya ada ibadah lagi. Bukan ibadah, ada pelayanan lagi, doan orang sakit lagi. Saya udah janji sama pendeta Asin udah berapa kali telepon saya, bisa nggak bercanda? Bisa jam 7 saya bilang. Padahal jam 4 seperempat saya masih di Pondok Gede loh. Saya bilang udah Pak, udah rumah tangga udah harmonis, udah damai sejahtera. Dia sediain makanan buat saya. Kalau saya nggak makan nggak enak. Memang dia udah sedia dari kedatangan saya, dia udah sediain. Saya bilang aduh saya tolak nggak enak. Ditolak juga nggak enak. Aduh saya tolak, saya waktunya nggak keburu. Ya udah saya makan dulu dah. Saya makan, udah gitu, udah habis 4:30. Saya udah janji teman jam 7 saya ada pelayanan lagi. Ada orang kena kanker stadium 4. Nah Pak Udin, akhirnya hanya doa dalam nama Yesus. Lancar Pak pekerjaan Tuhan. Suami istri baik kembali lagi. Dia mengampuni suami juga mengampuni istri. Gampang, urusannya cuma setan doang. Heran saya bilang tuh, aduh, sama-sama dua-duanya orang Kristen, satu orang Katolik. Nggak ketemu jadinya. Yang Katolik tuh orang NTT, yang GBI yang orang ibu orang Batak. Padahal dia umurnya 23, cantik luar biasa lu. Benar-benar. Suaminya kalau lagi emosi Bu, Pak main pukul aja, main pukul. Sampai dia jatuh pingsan. Suaminya udah jatuh dia pergi. Pergi teman yang tega lu benar-benar. Nah, ujung-ujungnya sekarang rumah tangga mereka sudah harmonis. Tadi juga ada telepon dari Pantai Indah Kapuk. Ko Chandra, jangan lupa besok ada bakar jimat. Di mana Pak? Oh iya, saya udah ingat. Dia udah pesan saya udah beberapa hari yang lalu di Pantai Indah Kapuk. Nah, di mana suami istri ini mau bertobat, mau terima Yesus. Saya bilang kalau pekerjaan setan-setan, saya paling suka loh. Benar-benar saya paling suka. Kenapa? Tujuannya selamatkan mereka, tolong mereka. Kalau saudara undang saya makan seafood, kebanyakan saya tolak loh. Kenapa? Saya takut darah tinggi, kolesterol. Ujung-ujungnya 5 huruf, stroke. Nah itu bahaya. Nah itu lain nih kalau ada juga orang setan dia nggak berani. Kalau saya berani bagian setan. Emang profesi saya Tuhan pakai satu talenta bagian jimat usia setan. Orang kemasukan disantet orang. Saya bilang Tuhan terima kasih. Nah saya mau angkat satu pujian lagu Batak nih. Sebab di sini saya lihat ada teman-teman saya udah dari Sumatera Utara. Saya mau nyanyi satu pujian Pak Heri di G. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. G minor. Ya coba. Slow apa cepat? Tuhan Yesus tidak berubah. Itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Oh iya. Sedang. Iya. Udah ya. Saya dulu baru Bapak pencet ya gitu ya. Kadang-kadang nggak gitu. Bisa nggak? Ya masuk. Ya. Ayo Pak. Ini buka speakernya. Oh, buka mic-nya. Pak Chandra nggak kedengaran suaranya. Mic-nya.
buka Pak. Haleluya. 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 Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya memberkati. Kami serahkan pada hambanya, Pak Derikson. Begitu. Ya Pak Chandra luar biasa ya, punya apa namanya. Emang kalau orang pelayanan di bagian pengusiran setan itu agak aneh-aneh dikit gitu Pak, bukan gila, bukan. Maksudnya dia terlalu ngeroh gitu. Jadi orang yang nggak hidup di dalam ngeroh itu dipikir orang yang pelayanan di dunia pelepasan itu agak sedikit-sedikit aneh gitu ya. Gitu. Tapi itulah memang kan kita namanya mengusir setan, setan kan aneh-aneh gitu ya. Dia dari berbagai level ada ya. Jadi itu luar biasa. Saya dulu pernah sempat terlibat dalam dunia pernah ambil bagian dalam dunia pelepasan gitu ya, roh-roh ya itu ya. Itu memang gak gampang. Setan tuh tahu ya. Pernah suatu kali teman saya mengusir setan, sudah dibilang sama yang sudah orang-orang kalau yang belum pengalaman jangan ambil bagian dari pelayanan pengusiran setan. Tapi dia berani, dia ambil. Tahu apa yang itu orang yang kesurupan bilang begini, kamu mau lawan saya. Padahal yang dibilang kamu mau lawan saya itu pendeta loh. Kamu mau lawan saya, kamu mah gak ada apa-apa. Digini nama setan, kamu mah kecil, kamu mah di ujung kuku. Emang siapa lu? Gue kan tahu siapa lu. Yang kesurupan tuh ngomong gitu sama pendeta. Jadi memang kalau kita mau ngambil pelayanan di dunia pelepasan itu nggak segampang yang kita kira. Jadi saya angkat jempol 2 jari buat Pak Chandra. Tuhan memberkati. Tuhan pakai Pak Chandra lebih hari lebih dahsyat lagi ya. Memang gak gampang kalau untuk melayani pelepasan ya. Sepertinya nggak di depan mimbar, di belakang layar selalu adanya kalau orang pelepasan. Tentu hebatnya luar biasa. Tapi Bapak harus tahu tantangannya juga nggak gampang Pak. Ya, saya berkali-kali pernah pelayanan dengan teman saya. Kita bakar apartemen di London dari Jakarta, bakar apartemen di London terbakar loh Pak. Akhirnya pemerintah ciduk ternyata di situ pusat dari homoseks. Gitu. Padahal dibakar dari Jakarta loh Pak. Dan itulah ilmu kan jarak tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan itu dahsyat ya. Puji Tuhan. Mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi? Boleh 1 orang lagi? Pak Johan Sandiako tuh. Sampai Oh ya Pak Johan. Halo Pak Johan. Iya. Saya lagi pokoknya luar biasa lah kemarin pelayanan di Sulawesi Selatan. Ya, kami melayani beberapa orang, termasuk salah satu keluarga yang tidak bisa jalan. Ya, dia sudah nggak bisa jalan dan kami berdoa. Kebetulan saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan dari Papua dan kami mendoakan Tuhan dia bisa jalan karena memang ada lawatan Tuhan terjadi. Jadi ibadah-ibadah kemarin KKR luar biasa lah pokoknya Tuhan bekerja di pelayanan di Sulawesi selama 1 minggu saya di sana. Ini Pak Hari Paat, saya dari sana Pak Hari Paat. Masih ingat Pak Hari Paat? Masih ingat Pak Hari Paat? Apalagi Iya, apalagi bapianya Bu. bapianya sangat ingat Pak. Pisang gorengnya. Pisang goreng, iya pisang goreng. Ya, pokoknya luar biasa. Kami melihat lawatan Allah yang luar biasa bekerja dalam kehidupan kami, dalam pelayanan. Pokoknya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat dukungan.
saudara-saudara sekalian buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih Pak Johan. Salam buat Ya. Ibu. Bapianya sangat enak. Apalagi pisang gorengnya. Pisang goreng. Ibu Dahlia itu kalau bikin bapia Pak Komingguan, wah tiada duanya. Sedap. Iya. Apalagi pisang goreng. Ya. Apalagi pisang gorengnya. Ya, oke. Ya, luar biasa. Kalau Pak Johan ibunya bikin kopi, waduh mantap Re. Nah, orang Jawa bilang mantap Re. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Johan. Tuhan memberkati. Tanggal 24 ke sini katanya ya. Oh iya, tanggal berapa Ge? Iya, 24. Iya. Ya, dari tanggal 16 tanggal 24 saya ada di Purwokerto, Pak. Ya, pelayanan di tempat saya, Bu. Pelayanan di tempat. Pak Hengki itu yang atur. Ada manajer Ya. saya di sana. Iya. Ya. Oke, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan, apa yang menjadi inisiatif Tuhan dia akan sampaikan buat saudara dan saya. Persiapkanlah hatimu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Allah akan berbicara. Allah akan berbicara. Dia akan menyampaikan isi hatinya untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suaranya yang ajaib. Amin. Yes. Ketika Tuhan dampingi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu bukan sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan, ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus saudara dan saya pilih selain jalan daripada Yesus Kristus? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Sebab Engkau tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang
bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Silakan hambanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan jatuh ke tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati link Zoom ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang sudah diberkati katakan, amin. Shalom semua, selamat sore, Shalom. menjelang malam. Ada sukacita? Yes. Amin, Amin. semua ya. Tuhan. Semua bahagia, semua sukacita. Amin, karena hari ini tema saya adalah rahasia awet muda. Siapa yang mau awet muda? Coba saya melihat tangannya. Iya. Umur boleh orang bilang Cilacap Purbolinggo ya. Umur Saya boleh. lebih dulu daftar kalau awet muda. Amin. Luar biasa Bu Ipon dengan Pak Ari. Haleluya. Usia boleh 70 ya. Orang bilang Cilacap Purbolinggo. Umur boleh cicap ya, boleh 70. Tetapi semangatnya harus jigo. Amin. Amin. Namanya Cilacap Purbolinggo ya. Kita nggak boleh lihat di satu sisi, wah ini anak muda lebih keren. Kita yang harus bilang, kita juga harus keren. Amin. Ya. Seperti lihat semangatnya Pendeta Haripat bersama Ibu Ipon ya. Waduh, selalu memuji, menyembah Tuhan. Itu maaf kata ya, itu pasti hati Tuhan disenangkan. Amin. Ya, dengan apa yang kita bisa lakukan di dalam pujian, di dalam penyembahan, itu yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Ya, kalau kita bisa naikkan dengan luapan hati yang luar biasa ya, itu pasti akan terpancar dari wajah kita itu sinar kemuliaan Tuhan ya, sehingga kita bisa wah awet muda banget ya. Pasti orang bilang keren, ini keren ya. Hari ini saya sebelum saya berkhotbah, saya mau kasih 3 hadiah. Jadi simak baik-baik khotbah saya ya. Nanti saya akan bertanya, tapi harus kasih raise hand ya nanti ya di mana nih di videonya ya. Kasih angkat tangan gitu. Jadi siapa yang saya lihat cepat itu yang saya langsung bilang jawab. Jadi jangan keluar langsung jawabannya ya. Raise hand begitu ya di handphonenya masing-masing atau di laptop, nanti saya akan kasih hadiah ya. Hadiahnya pasti wow ya, keren juga ya. Karena kita ini semua masih muda ya, masih diberkati oleh Tuhan, masih sehat semuanya. Amin. Ya, kita buka dulu Filipi 4 ayat 4. Ini ayat yang tidak asing lagi ya. Nanti Pak Derikson juga siap-siap untuk video klipnya ya. Saya setelah masuk poin pertama itu
kita lihat, kita nyanyi bersama-sama ya tentang hari ini, harinya Tuhan. Ya, kita lihat dulu Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya mau tanya hari ini, semua bersukacita nggak sore ini? Halo? Amin, puji Tuhan. Pasti ya, kita ini semua bersukacita ya. Kalau nggak bersukacita, mungkin yang lagi sedih nggak mungkin kita bisa hadir ya. Kita bisa ini ya, bisa benar-benar mengikuti ibadah ya dengan kesungguhan hati ya. Walaupun banyak pergumulan Pak, tetap bersukacita. Amin. Nah itu Ibu Colin ya, itu baru namanya anak Tuhan yang keren ya, yang luar biasa ya. Kalau kita bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi terkadang ya, bersuka itu mudah nggak sih? Bersukacita itu selalu itu mudah nggak sih? Halo, jujur ya? Dirasakan sih pasti tidak mudah Pak Gem. Nah itu kita ya. harus tunjukkan ke orang kita bahwa kita pemenang gitu. Betul ya. Jadi kita harus benar-benar bersukacitanya itu benar-benar luar dari luapan hati. Tuhan itu, Yesus itu lihat ya. Jadi jangan bersukacita itu dengan apa yang kita buat. Jadi makata ya, cuman hanya tameng gitu ya, nggak boleh hal itu ya. Kita ini harus happy-nya happy ye. Amin. Ya, ada orang bilang happy ye ya. Itu saya selalu lihat dari anak sekolah minggu ya, dia nyanyi lagu Happy Ye ya. Kita masuk poin yang pertama. Apa sih yang harus kita lakukan? Ini ada 7 poin, tapi yang saya tanya nanti 3 orang aja ya, yang dapat hadiah ya. Tapi harus ingat raise hand ya. Nanti saya lihat dari laptop saya. Kita lihat dulu 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin? Amin ya. Nah, saya ambil dari poin ayat firman Tuhan itu, saya ambil kesimpulan. Jadi, hadapi yang pertama, hadapi segala masalah dalam hidup kita dengan tenang. Ada amin? Boleh nggak sih kalau kita hadapi segala masalah yang mungkin rasanya berat ya, mungkin rasanya kita menolak ya masalah itu. Tetapi Tuhan menginginkan semua itu ya, kita bisa hadapi segala masalah itu dengan tenang. Maaf ya, Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan Yesus berjanji, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Masalahnya, kita bisa tenang nggak menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Terkadang kita bisa lupa ya dengan masalah yang kita hadapi, kita lupa dengan Tuhan. Ya, kita merasanya, aduh Tuhan, kok ada masalah hal yang seperti ini sih terjadi dalam hidup saya? Bila segala sesuatu dapat diselesaikan dengan ketenangan, mengapa harus dibarengi dengan ketegangan? Nah ini, ya terkadang kita bisa jantung jadi debar-debar. Aduh, aku takut Tuhan, aku takut, aku nggak sanggup Tuhan. Bisa nggak hal itu terjadi? Bisa, karena apa? Karena kita tidak menghadapinya dengan tenang. Ya, kita harus ingat, tidak sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan kita semua sebagai anak-anaknya. Kita harus ingat itu, firman. Ya, Tuhan Yesus itu dia tidak tidur. Dia selalu bekerja. Dia selalu melihat anak-anaknya. Menjelajah matanya Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia melihat anak-anaknya yang menghadapi skala problem kehidupan. Yang maaf kata ya, COVID Corona ini nggak berakhir-berakhir ya. Ada lagi virus yang lain ya. Tapi yang luar biasa,
Yang saya lihat akhir-akhir ini ya, banyak orang sudah berani loh. Maaf kata ya, berani copot masker ya, berani wah ngobrol ini itu ya. Waduh, bukan saya takut, tapi saya mau belajar. Saya tenang, Tuhan. Saya tahu Tuhan, Kau pasti menyertai aku. Tuhan pasti melindungi aku. Tapi kita juga harus waspada, ya. Kita harus gunakan masker, harus tetap itu. Juga kita harus benar-benar fokus, ya. Jadi jangan sembarangan, karena jujur ya, saya punya komorbid, ya. Jadi saya punya penyakit diabetes, ya, darah tinggi, ya, kolesterol, wah komplit ya. Kalau saya nggak waspada, nanti maaf kata, saya terkena, waduh, saya bisa menyusahkan diri saya sendiri juga untuk keluarga saya. Ya, tapi saya mau belajar tenang, Tuhan. Karena di firman Tuhan di Mazmur 62 ayat 2 yang mengatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bisa nggak kita menghadapi masalah apapun? Baik itu besar, baik itu kecil, baik itu berat rasanya. Bisa nggak kita hadapi dengan tenang? Amin. Harus bisa jadi anak Tuhan. Ya, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh rasanya, aduh, aku nggak kuat Tuhan. Karena kita ingat ya, firman Tuhan ya, Amsal 17. Amsal 17 ayat 19. Ya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memegahkan pintunya, mencari kehancuran. Nah ini, terkadang ya, kita kalau hadapi masalah, akhirnya kita menyalahkan satu dengan yang lain. Gara-gara kamu. Nah, akhirnya timbul jadi ketegangan. Yang akhirnya kita bisa lost control. Kita nggak bisa tenang. Padahal Tuhan mau kita ini bisa menghadapi segala apapun masalah. Kita harus tenang. Berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta belas kasihan dengan Tuhan. Baik itu sakit penyakit. Baik itu masalah problem. Kata ya keuangan kita. Usaha kita, pelayanan kita bahkan, ya kita harus belajar tenang. Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku Tuhan. Dan aku percaya, Engkau pasti akan bertindak, Engkau pasti akan menolong, sehingga aku bisa lepas dari segala problem masalah yang ada. Amin. Ada sebuah lagu mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, Pak Derison sudah siapkan sebuah lagu ya. Kita akan dengar lagu ini ya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Silakan Pak Derison. Kita dengar sebuah lagu dulu ya. Hari ini harinya Tuhan, Pak. Bukan ini, Pak. Lagunya, Pak. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan mau kita setiap hari ini, apapun masalah yang ada, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita harus belajar tenang. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, segala sesuatu pasti ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya itu yang terbaik pasti yang Tuhan berikan. Asal kita bisa hidup, hadapi masalah itu dengan tenang, dan terus berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Poin yang kedua, kita masuk. Kita baca dulu ayatnya ya. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar, besar pengertiannya.
Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dari firman Tuhan ini saya kutip, hadapi masalah apapun jangan dengan marah, tetapi belajarlah untuk panjang sabar. Kalau kita mau tetap awet muda. Nah, ini masalahnya bisa nggak? Halo? Siapa yang sabar? Coba saya mau lihat orang-orangnya yang sabar. Halo? Ada satu pepatah mengatakan begini. Sabar subur. Nggak sabar, ini yang nggak enak. Sabar subur, nggak sabar, masuk kubur. Nah, ini repot nih. Ya. Kita ini harus belajar seperti Tuhan Yesus. Teladan Yesus. Dia panjang sabar. Seperti saya, waktu saya bertobat itu tahun 2002, itu usia saya sudah 39 tahun. Rasanya udah tua ya. Kok saya bertobatnya umur 39 tahun. Itu udah mau 40, kepala 4. Ya. Rasanya udah is too late, terlambat. Ya. Tapi enggak, di dalam Tuhan itu enggak ada kata terlambat. Amin. Ya. Tuhan Yesus itu panjang sabar. Dia menunggu setiap anak-anaknya yang mau bertobat sungguh-sungguh. Ini masalah buat kita semua. Ya. Banyak orang nggak sabar dalam apa? Dalam segala kemarahan. Dipancing oleh kemarahan. Emosi kita yang meluap-luap. Ya. Sehingga kita bisa adu fisik. Ya. Nah, Tuhan nggak suka hal itu terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan. Ya. Kita akan, maaf kata ya, kita akan terus menghadapi masalah itu dengan tambah lama bukan tambah beres, malah tambah rasanya bisa menjurus ke hukum nantinya. Kalau kita nggak belajar panjang sabar, ya, memang nggak enak kalau belajar sabar itu nggak enak, ya, sangat nggak enak. Contohnya begini deh, saya dulu ya, kalau maaf kata nih, ke Bank BCA. Ngantri ya. Orang sampai nyingkatnya Bank capek antri katanya BCA. Nah, Tuhan itu mengajarkan kita semua. Ayo kita belajar panjang sabar. Ya. Segala sesuatu pasti akan yang terbaik yang Tuhan berikan. Asal kita bisa meredam emosi kita yang meluap-luap, kemarahan kita yang seharusnya tidak kita lakukan. Memang nggak mudah, ya. Karakter kita ini sudah dibentuk dari kecil, ya. Mungkin yang dulunya suka marah-marah, tambah, maaf kata ya, tambah kita usia lanjut, tambah lebih gawat lagi marahnya, lebih besar, ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu. Saya lihat orangnya baik-baik semua, nggak pernah marah-marah, ya. Yang di luar sana itu yang jauh sekali, ya, yang suka marah-marah, ya. Nggak boleh, ya. Kita harus belajar panjang sabar. Kita lihat lagi firman Tuhannya. Ini yang ayat yang terkenal. Ayat firman Tuhan. Di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bisa nggak sih kita melakukan firman Tuhan ini? Harus bisa jadi anak Tuhan. Ya, kalau kita mau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita harus bisa meredam emosi kita. Makanya di Galatia 5 ayat 30 ayat 23 ya, yang mengatakan buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Itu salah satu bentuk kesabaran.
Kalau kita bisa menguasai diri kita sepenuhnya, kita bisa sabar belajar seperti teladan Yesus. Kita harus terus belajar hari demi hari, merendahkan diri, ya, belajar sabar, belajar seperti Tuhan Yesus, murah hati, ya, sabar, ya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga raut wajah kita ini juga akan terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Sehingga orang bilang, maaf kata nih, lu dari dulu sama sekarang mukanya nggak berubah-berubah kok. Sampai saya bilang gini, saya udah mau 60, tapi perasaan belum katanya. Paling baru 40 tahun, apa 50 tahun ya. Kita udah lama nggak ketemu. Tapi mukanya situ kok sama-sama aja sih. Nah, ini berarti pertanda kita ini benar-benar terpancar kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan itu. Kita belajar sabar, murah hati. Ya. Gampang tersenyum. Ya. Jadi jangan mukanya itu ditekuk ya, kayak ketupat orang bilangnya. Waduh, dilihat mukanya aja udah nggak mau kita. Ya, kita nggak mau mencerminkan muka yang berseri-seri ya, yang benar-benar wow, ada apa nih begitu. Ya. Tapi saya percaya di family ministry ini saya melihat juga mukanya dari Pak Derikson ya. Wah, selalu cerah, selalu bersinar, apalagi Pak Nicholas Liang yang selalu happy, ketawa terus ya kalau dia memandu bincang-bincang. Itu luar biasa. Itu berarti menandakan kita ini benar-benar orang yang bermurah hati dan panjang sabar. Ya. Jadi jangan kita maaf kata ya, terobsesi dengan hal-hal yang di luar sehingga kita bisa gampang cepat marah, tidak panjang sabar, nggak sabaran. Ini bahaya sekali ya bagi anak Tuhan. Kalau kita mau melakukan panjang sabar, pasti kita akan kelihatan awet muda. Ada amin? Yang ketiga, kita masuk poin yang ketiga. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita masuk poinnya. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 8. Ini ayat kesukaan saya nih. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saya menangkap di sini. Yang ketiga, fisik kita harus kita jaga. Bukan hanya dengan olahraga atau makanan sehat. Tetapi yang terutama adalah rajin beribadah. Kalau kita rajin beribadah di dalam kasih Tuhan, saya akan percaya sekali, yakin, kita akan terpancar kemuliaan Tuhan di wajah kita. Yang selalu kita menjadikan terang Kristus, suratan yang terbuka dibaca oleh semua orang. Kok mukanya nggak berubah ya, terpancar kemuliaan Tuhan. Terus kok kayaknya happy terus. Nah ini menandakan kita ini benar-benar harus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu rajinlah beribadah. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena beribadah itu mengandung janji. Saya terlalu yakin ya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Untuk makananmu. Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bahkan dia akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Itu Keluaran 23 ayat 25. Jadi ibadah itu benar-benar harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, apalagi sekarang semenjak adanya COVID begini ya, kita bisa ikut ibadah dimanapun, di PMD ya, di Tubuh Kristus Ilahi ya, di PD Victory, bahkan di Family Ministry yang kita adakan setiap hari loh. Kita komitmen. Kita komitmen itu bukan komitmen saya dengan teman-teman, enggak.
Komitmen kita yang terutama adalah dengan Tuhan. Bagaimana komitmen kita sampai hari ini? Masih eksis nggak? Masih benar-benar menyala nggak? Ya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima resep dari Tuhan, yaitu kita akan terpancar kemuliaan Tuhan dan kita akan dilihat orang, wah, dari dulu sampai sekarang nggak berubah, wajahnya tetap luar biasa, awet muda. Amin. Itu rahasia dari kunci firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu saya juga pegang itu Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Jadi jangan pernah kita lemah. Kita tidak, maaf kata ya, tidak eksis lagi. Maaf kata nih, berbagai alasan. Saya sibuk, padahal nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi saya percaya di family nggak ada yang seperti itu. Kalau benar-benar sibuk, ada pelayanan mungkin besok rumah sakit ya, kayak seperti Ibu Grace ya, yang dia lakukan, Pak Opung Brahmana Sembiring ya, itu satu bentuk juga pelayanan. Itu satu bentuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita harus lakukan itu sehingga hati Tuhan itu disenangkan. Ya, dan saya percaya kalau orang yang rajin beribadah, hidupnya akan lebih diberkati oleh Tuhan. Ya, Pak Johannes Sumarmo. Aduh, teman-teman, tolong dong doain saya. Nggak ada job nih. Ya. Dapur nggak ngebul. Kita doa bersama-sama. Kita nyatakan kuasa Tuhan. Kita bersama-sama karena kita beribadah setiap hari. Ada keluhan apa, kita kita ungkapkan buat teman-teman. Kita berdoa dan kuasa Tuhan bekerja. Akhirnya bagaimana? Pak Johannes Sumarmo. Diberkatinya bukan sedikit loh, berlimpah-limpah. Nah, itulah satu bukti ibadah itu mengandung janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu, dia akan memberkati air minumanmu, bahkan dia akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Itu satu bukti janji Tuhan. Ya dan amin untuk setiap semua orang percaya yang mau terus beribadah lebih sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya, saya lihat juga Pak Chandra Kirana selalu dia bersaksi kebaikan Tuhan, gimana mujizat Tuhan selalu dinyatakan di dalam pelayanannya. Bahkan banyak orang sehingga boleh diselamatkan, bahkan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bahkan mau dibaptis. Itu satu bentuk pelayanan yang luar biasa, Pak Chandra Kirana. Itu juga satu bukti kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan lihat sayanya ibadah FM nggak enak sama kami, nggak ada. Jangan, nggak enaknya sama Tuhan. Amin. Ya, jadi apapun bentuk apapun, ya, jangan kita berhitung dengan apa hal sesuatu yang duniawi. Kita harus singkirkan itu semua. Kalau kita mau benar-benar bisa akhirnya terpancar resep awet mudanya kita di dalam Tuhan. Ada amin? Saya lihat juga Opung Brahmana Sembiring. Semangat, sekalipun dia nggak tampil mukanya, tapi dia selalu hadir. Itu satu bukti dia setia kepada Tuhan. Amin. Jadi ingat, yang ketiga, bukan hal untuk kita bisa fisik kita sehat karena olahraga atau makanan sehat, tetapi karena kita rajin beribadah. Itu satu resep dari Tuhan. Kita akan kelihatan lewat awet muda, terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Seperti Pak Johan ya, sampai aku ya, kemana-mana kapan sampainya itu naik mobil terus. Tapi dia mau ibadah, dia mau masuk di link Zoom ini. Dan saya percaya pelayanannya akan lebih diberkati oleh Tuhan. Yes. Terpancar kehidupan. Haleluya. Awet muda selalu. Amen. Umur boleh lakcap, semangatnya jigo. Amin. Benar. Yes. Luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Masuk poin yang keempat. Apa ini poin yang keempat? Sampai lupa.
Buyar deh, buyar. Nah, saya udah cantum semua ini ya. Jadi kita harus dengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pasti semua tahu. Ayat firman Tuhan ini ya. Mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ambil kesimpulan. Yang keempat poinnya adalah setiap hari kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Katakan amin. Setuju. Amin. Amin ya. Nah, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Ketika kita bangun pagi, kita bangun tidur, apa yang harus kita ucapkan? Ucapan syukur kepada Tuhan. Kita masih boleh bernapas, boleh bisa melihat dengan sempurna. Terlebih lagi boleh bangun, bisa berjalan menuju ke toilet, mungkin ke dapur. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukurlah selalu kepada Tuhan. Setiap hari, tanpa hari. Jadi jangan bilang, saya mengucap syukurnya nanti kalau ibadah. Jangan. Bangun pagi melek mata, itu juga harus kita lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Nahum 1 ayat 7. Tuhan Yesus itu baik. Di dalam segala apapun keadaan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau kita bisa lakukan hal seperti itu, saya percaya walaupun mungkin sakit kita belum disembuhkan, kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Ada kesempatan yang Tuhan beri jika kita mungkin sakit, seperti yang saya alami waktu saya 2016, anak saya mau menikah, saya kena stroke di bulan Agustus 2016. Pertamanya saya komplain dengan Tuhan, kenapa saya harus sakit? Akhirnya saya menyadari, lihat kanan kiri, sakitnya lebih berat, yang kanan sebelahnya besok meninggal. Waduh, akhirnya saya komplain itu, saya cabut perkataan saya yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya minta ampun dengan Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan penyakit. Tuhan pasti pulihkan. Dokter bisa vonis saya tidak lagi boleh naik motor selamanya. Dan 1 tahun istirahat, tidak boleh setir mobil. Saya cabut perkataan dokter. Di dalam nama Yesus, hidupku ada kuasa Tuhan yang sambut memulihkan kehidupan saya. Dan saya percaya saya akan sembuh total di dalam nama Yesus. 5 bulan saya sembuh total sampai hari ini. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, asal kenapa? Asal kita berani mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kita nyanyi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Walaupun masalah belum selesai, walaupun sakit belum sembuh, katakan Tuhan Yesus baik. Dulu ya Pak Itu Gem, soalnya signal di sini. Ya, Ibu Colin. Itu satu bukti kita benar-benar satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terlebih lagi kalau kita sudah mau tidur ya, hari mau kita beristirahat. Kita harus bilang dengan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sampai malam ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati hidup bersama Engkau. Dan ingat, di dalam tidurmu pun Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Jadi ingat, kita harus bisa mengucap syukur setiap hari hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia berdaulat atas setiap hidup kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Masuk poin yang kelima. Apa ini poin yang kelima?
Kita lihat ayat firman Tuhannya dulu. Nah, ini yang gak enak nih, masuk poin yang kelima. Semua pasti mengalami ya, anak-anak Tuhan. Kita buka di Matius 6 ayat 14 dan 15. Pasti semua tahu ya ayat firman Tuhan ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saya ambil kesimpulan yang kelima adalah kita harus mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Halo? Mudah nggak sih kita bisa mengampuni? Gimana dengan hal pengampunan? Sampai hari ini, masihkah ada kita simpan tidak mau mengampuni kepada sesama kita? Ya, saya jadi teringat teman saya ketika dia harus transplant hati ya di Cungko di RRT ya. Ternyata dia transplant hati itu gagal. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatkan dia untuk dia bisa mengampuni kepada pamannya. Karena dia, maaf kata ya, karena pamannya ini mungkin kata-katanya tegas dan pedas. Ya, akhirnya dia jadi tidak mau mengampuni, ambil keputusan benci banget deh. Akhirnya Tuhan izinkan transplant hatinya itu gagal. Biayanya nggak cukup murah loh, 1,5 miliar sudah habis. Bayangin, transplant hati di Cungko itu ya, 1,5 M. Dia harus hutang di bank. Tapi Tuhan ingatkan dia untuk bisa mengampuni pamannya. Akhirnya dia cari tahu pamannya. Dia telepon. Ternyata pamannya itu lagi berobat di Malaysia. Karena pamannya juga sudah tua ya, sudah usia 70. Ternyata dia bisa kontak, dia mau bicara, dan dia mau melepaskan pengampunan kepada pamannya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia harus transplant hati yang kedua, Tuhan izinkan dia boleh sembuh sempurna. Amin. Itu satu bukti pengampunan yang benar-benar kita lakukan dengan kesungguhan hati kita. Ya, kita boleh pakai topeng, boleh kayak seperti Bu Grace pernah kesaksian ya. Gampang sih mengampuni, gampang, tapi nggak mau lihat lagi mukanya. Nah, itu sama juga, kita nggak bisa mengampuni namanya. Ya, emangnya lu siapa? Nah ini yang repot nih. Lu bisa gitu, gua lebih bisa. Padahal firman Tuhan bilang apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lu kira gua sasang, bahan tinju. Lu tampar pipi kiri, gua tonjok. Lu tampar pipi kanan, gua tendang. Nah ini, tapi di family nggak ada yang seperti itu. Semuanya bilang, makasih Tuhan. Ada teman yang olok-olok saya, ada teman yang menghina saya. Terima kasih Tuhan. Itu satu hal bukti kita bisa mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita ya, 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali 70. Jadi tak terbatas untuk hal pengampunan. Itu yang harus kita lakukan. Siapa sih yang nggak pernah bersalah di dalam kehidupan kita? Sampai hari ini kita masih bisa nggak melakukan kesalahan? Pasti bisa. Ya, walaupun dia hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah senior, yang sudah hebat, ya, dia pasti akan tidak luput dari kesalahan. Maaf kata ya, nggak ada hamba Tuhan itu yang kebal dosa, nggak ada. Pasti akan bisa jatuh. Tapi ada syaratnya. Kalau dia bisa, maaf kata nih, ada perkataan yang tidak baik, yang rasanya menghina, yang merasakan nggak enak deh di hati. Masuk kuping kiri langsung mental, atau masuk pipi kiri tembus langsung kanan. Jadi jangan begitu masuk kiri mampetnya di tengah-tengah.
Sampai ada lagu diciptakan sakitnya tuh di sini. Ya, top banget tuh lagu ya. Saya nggak tahu itu lagunya bisa top gitu. Ketika ada di pom bensin itu disetel, saya sampai enak nih lagunya ya. Ternyata luar biasa ini ya. Ya, wah itu pasti Ibu Ipon suka tuh sama Pak Arifat kalau nyanyi. Sakitnya tuh di sini. Ya. Alamat palsu. Ya. Kita nggak boleh, ya, nggak boleh sakitnya tuh di sini. Tidak ada lagi sakit hati. Saya sudah beres. Saya sudah mengampuni. Amin. Jadi jangan minta pengampunan dengan Tuhan, tapi nggak melakukan dengan sesama kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Sehingga wajah kita akan terpancar awet muda, terpancar kemuliaan Tuhan. Wah, ini orang enak. Biar kita ngomongin apa juga, dia tetap handsome ya. Tetap humble gitu. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sehingga orang bisa segan dengan kita. Dan tidak akan berani nanti mengolok-olok kembali. Ya. Dia akan melihat, wah, ini luar biasa. Saya harus belajar. Ada siapa ini di dalam dirinya. Pasti ada Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita lakukan. Nggak ada kata nggak bisa. Jangan kalah sama iklan M150, saya ingat tuh. Kamu bisa. Anak Tuhan juga harus katakan, saya juga bisa mengampuni. Amin. Itu satu kunci resep yang kelima. Kalau kita mau lihat kemuliaan nama Tuhan terpancar di wajah kita, sehingga kita menerima resep awet muda dari Tuhan Yesus. Memang nggak mudah. Hal ini nggak mudah. Ya, banyak anak Tuhan jatuh karena tidak mau saling mengampuni. Bencinya itu sampai ke kuburan. Ya. Seharusnya harus ingat sama lagu ya. Benci tapi rindu. Nah itu mesti tanya Pak Nikolas tuh, ya, yang selalu bisa nyanyi lagunya. Mantap itu. Ya, kita harus bisa mengampuni sebagai anak Tuhan. Benci tapi rindu. Ya, benci tapi rindu. Ya, sebenarnya kata benci itu singkatan ya. Benci itu benar-benar cinta, gitu ya. Yes. Nah itu sebagai anak Tuhan harus tahu benci itu benar-benar cinta, benar-benar mengasihi. Ya, kalau kita ada kasih Tuhan, kita mudah sekali untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Amin. Jadi jangan simpan sakit hati ya. Amin. Sehingga wajah kita akan terpancar kemuliaan nama Tuhan. Kita akan terus menerima resep awet muda dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hal yang keenam. Kita masuk poin yang keenam. Sebenarnya poinnya ada 12 nih. Saya singkat dari 7 ya. Kalau 12 nanti semuanya pada tidur. Ya, saya ngomong sendiri. Iya. Pak Nikolas sudah ketawa aja tuh. Pak Joni udah nyatet itu kalau 12. Kita lihat Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Ini kesukaan saya ini. Teman-teman, kesukaan Bapak Ibu juga ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan kita harus lakukan. Jadi poin yang keenam saya kutip, mengasihi Tuhan dan sesama manusia juga diri sendiri itu harus kita praktekkan dalam hidup kita. Ingat Yakobus 1. Ya, ingat Yakobus 1 ayat 22. Jangan cuma dengar firman, tetapi tidak mau jadi pelaku firman. Ini yang repot. Nyanyi sih boleh. Mengasihi, lebih sungguh. Ya, waduh hebat banget. Tapi kalau disuruh lakukan, maaf kata nih, kayak tadi kita bincang-bincang ya, sebelum kita masuk firman Tuhan. Saya bilang sama teman-teman, ayo kita revisi pelayanan kita di Family Ministry. Siapa yang bisa untuk jadi WL dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nggak akan berubah itu jadwal. Umpamanya tadi Senin siapa, ya, Selasa siapa. Itu komitmen kita dengan Tuhan. Itu satu bukti
kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh kepadanya. Itu satu resep juga kita akan kelihatan awet muda. Karena di dalam pujian itu, Mazmur 22 ayat 4, di dalam pujian itu ada kesembuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian yang kita naikkan dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Pure hati kita yang murni menyembah Tuhan Yesus. Seperti hari ini kita Pak Ari Paat bersama Ibu Wipon ikut ibadah. Saya bilang tolong Pak Ari Paat, Bu Wipon bisa setiap hari Jumat. Oke, ini satu bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, dan saya percaya kalau orang yang mengasihi sungguh-sungguh kepada Tuhan, resep awet mudanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Muka kita akan terus terpancar kemuliaan nama Tuhan. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun dalam bentuk masalah, apapun problem, usaha kita, bisnis kita, keinginan kita, Tuhan pasti akan lebih memberkati kita. Lebih lagi. Karena di dalam pujian ada kesembuhan. Di dalam pujian ada terobosan. Di dalam pujian ada kesembuhan. Di dalam pujian ada kemuliaan Tuhan. Sehingga kita boleh menerima berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan akan singkapkan untuk kita bisa menerimanya dari Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita lakukan. Kita bersatu hati. Ya. Saya lihat Bu Adeline serius untuk bernyanyi. Suaranya bagus. Ya, apalagi Pak Derikson. Ya, Pak Nikolas lagi ya. Sampai orang bilang Pak Ari Paat bilang EBIT GAD ya. Wah, itu luar biasa itu, ya. Belum lagi Pak Joni ya. Orang sampai bilang suaranya kayak Elton John katanya. Waduh, luar biasa itu. Ya, suaranya waduh, mantap banget ya. Jadi kita ini benar-benar harus jadi anak Tuhan seperti itu. Itu satu bukti kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Kita harus lakukan hal seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kita persembahkan tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita akan diberi resep tetap awet muda, tetap terpancar kemuliaan nama Tuhan. Poin yang ketujuh yang terakhir. Wah, rasanya kalau udah yang ketujuh enak ya. Aduh, saya juga enak nih. Ya. Coba lagi. Kita lihat di poin yang ketujuh. Kita baca dulu firman Tuhannya. Ayub 5 ayat 2. Apa lagi? Ayub 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi ambil kesimpulan yang ketujuh. Jangan simpan sakit hati dan iri hati pada sesama kita. Baik kita belum mungkin teman kita di dalam Tuhan ya. Kita jangan suka mencemooh ya. Suka apa tuh? Dua kamar. Gosip ya. Jangan hal-hal itu yang kita lakukan. Referensi siapa kita itu? doakan mereka untuk kita supaya orang itu bisa mengenal kepada Tuhan. Luar biasa Itu ya. harus kita lakukan. Hari apa itu? Ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh tidak mau simpan sampah di dunia ini, di dalam hati kita ini. Ya, saya beri contoh gini. Mungkin ibu-ibu kan suka bawa tas besar ya. Di dalam tas besar itu selain ada segala sesuatu yang mungkin uang, yang mungkin kosmetik, ya, lipstik, ya, atau tisu, ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kan nggak menyadari kalau lagi habis makan, ya, dia usap bibirnya itu kan akhirnya lipstiknya jadi luntur gitu ya. Tapi karena buang sampah nggak boleh sembarangan, akhirnya disimpan di tas. Akhirnya sampai lupa itu nggak dibuang-buang, ya. Sampai akhirnya jadi banyak itu tisu itu di tasnya. Ada nggak hal itu terkadang kita bisa lakukan? Bisa ya, kita lupa. Demikian juga pria-pria ya, bapak-bapak seperti saya ya. Kalau ambil udah ATM, suka ada struknya. Struknya itu kita simpan. Padahal nggak ada gunanya disimpan juga. Tapi akhirnya tas kita jadi penuh. Sampai tebal. Dikira duitnya banyak. Nggak tahunya semuanya surat. Apa itu struknya dari ATM. Ya, sehingga banyak sampah. Nah, hal itu kita umpamakan seperti itulah
sampah yang harus kita buang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jangan simpan sakit hati, terlebih lagi iri hati. Ya, dilihat orang, kok tetangga belum mengenal Yesus, kok diberi berkat yang besar, ya. Dikit-dikit 5 tahun ganti mobil baru. Saya dari dulu sampai sekarang, sampai bilang saya dari dulu dan sampai sekarang dan selamanya saya tetap naik motor, ya, roda 2. Jangan, kita jangan mengatakan hal seperti itu. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Ya, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh tidak menyimpan sakit hati apapun iri hati kepada sesama ataupun kepada orang lain, itu akan menambah resep awet muda kita. Tetap terpancar kemuliaan nama Tuhan. Terpancar kemuliaan Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Harus kita lakukan. Ya. Jadi ingat, ada 7 poin nanti yang setelah kita masuk perjamuan kudus, kita akan berbincang-bincang dan saya akan undian ya, 3 orang yang bisa jawab. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Kita sudah siapkan roti dan anggur. Ya. Kita berdoa terlebih dulu, kita angkat dulu roti dan anggur kita di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara untuk firman-Mu Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Resep awet muda yang akan terpancar di dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan yang benar di hadapan-Mu Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, bahkan yang baik di dalam segala aspek kehidupan kami. Saat ini kami sudah angkat roti dan anggur. Kiranya kami berdoa di dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, sehingga kami boleh sehidangan dengan Engkau Tuhan, memasuki perjamuan kudus bersama teman-teman kami yang ada di Family Ministry Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati roti dan anggur ini, sehingga kami boleh dilayakkan memasuki perjamuan kudus bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, kita katakan amin. Silakan sebuah lagu, Pak Derikson. Kita setel dulu videonya, sembari kita siap-siapkan roti dan anggur. Hati sebagai hamba.
Ya, sudah siapkan roti? Teman-teman semua udah? Yuk, mari kita angkat roti di atas kepala tinggi-tinggi. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kami sudah memasuki perjamuan kudus sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kiranya roti adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami percaya Tuhan, tubuh kami sudah dikuduskan, sudah disucikan, bahkan disembuhkan dari segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, terlebih lagi kami sudah meminum anggur sebagai persekutuan dengan darah Kristus yang akan mengalir di dalam setiap tubuh kami. Sehingga apapun penyakit yang ada di tubuh kami percaya di dalam nama Yesus, segalanya akan sembuh sempurna kembali Tuhan. Karena kami percaya Kau yang berdaulat atas hidup kami. Dari kepala, ujung kepala, rambut kami, sampai kaki kami Tuhan. Kau pulihkan segala apapun bentuk sakit penyakit, mungkin peredaran darah yang tidak normal, ataupun penyakit yang lainnya Tuhan. Kami percaya karena Kau yang selalu menyembuhkan, memulihkan hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mempersembahkan tubuh kami, tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Pakai tulus Tuhan setiap kami yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di Family Ministry yang setia hadir, Bapak Derikson Sijabat, Bapak Nicholas Liang, Ibu Adeline, Ibu Grace, Pak Joni Iskandar, juga Ibu Messi, juga Pendeta Hari Paat bersama Ibu Yvonne Grace, juga Pak John Sampeako, juga Pak Chandra Kirana, Pak Johannes Sumarmo, juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan, kiranya Kau lawat mereka Tuhan. Kembalikan mereka, persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Untuk kami terus dapat bergandengan tangan, melakukan apa bagian kami yang sudah Kau tetapkan setiap hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Persatukan kami Tuhan. Juga Pak Hendra Winata yang tidak bersama kami berdoa terus Tuhan. Untuk kesembuhannya, kami percaya Kau akan pulihkan kembali normal Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Alexander Pandi, juga Anton Joanis, juga Ibu Biona, Ibu Depari yang ada di Tapanuli Utara, juga Ibu Lia Jabes juga Kau berkati, Pak Manik juga Kau berkati. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan lewatkan setiap apapun yang kami lakukan pada sore yang indah ini Tuhan. Kami percaya hati-Mu sudah disenangkan dengan pelayanan kami, ibadah kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Bapak, Ibu, anak mantu, cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat yang dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, di dalam pekerjaan dibuatnya selalu berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti doa syafaat, nanti terakhir aja ya. Nah, sekarang saya mau sebuah lagu, boleh Pak Rifaat, sebelum kita masuk di kuis ya. Oke. Ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini hari bahagia. Setiap kita yang percaya padanya pasti bahagia. Firman Tuhan luar biasa, mantap dan meresap dalam setiap hati dan pikiran kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Lambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, haleluya. Haleluya.
Haleluya, luar biasa. Ini tinggal masuk quiz hadiah ya. Boleh resen ya, jadi jangan lupa nih di handphonenya masing-masing ya. Kalau nggak bisa resen, ini juga boleh. Ya, saya bisa lihat langsung. Pertanyaannya mudah aja ya, cuma 3 aja. Jadi saya cuma kasih poinnya. Saya nyontek aja dari Pak Nikolas ya. Haleluya. Gimana nyonteknya Ibu Ipon? Emangnya ada tulisan bisa dicontek? Dari 7 poin ya resep awet muda. Yang paling sulit dilakukan itu apa sih? Saya lihat Ibu Messi yang duluan. Ayo silakan jawab. Yes. Tapi kalau salah saya oper yang Pak Nikolas. Nikolas. Nanti hadiahnya kasih ke saya Pak Nikolas ya. Ya silakan Bu Messi. Tenang. Suaranya belum ada Bu Messi. Belum dibuka mic-nya Bu Messi. Mute. Yang paling sulit mengampuni. Iya, luar biasa. Ayatnya di mana ayatnya? Ayatnya. Mengampuni ayat di mana ya? Tunggu. Saya kasih tahu aja lah. Saya bantu aja. Bu, yang penting semangat. Iya cepetan Pak Nikolas, ntar kita bagi 2. Efesus 15. Haleluya. Yes. Matius 6 Ya. ayat 14. 14 sampai 15 ya. Oke. Ya, baca Bu Messi. Ada ini Pak. Ini Matius 6 ayat 14. Ya dibaca Bu Messi, dibaca. Nyatet ya. Luar biasa. Saya catat sampai Ya, dibaca firman-nya, dibaca. Ya, Alkitabnya di atas, Pak. Saya mesti buka ini, mesti cari dulu di HP. Kalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga juga mengampunimu. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu. Jadi yang paling tersulit di dalam kehidupan orang percaya ya, kita harus ingat, kita harus mudah mengampuni. Ya, harus mudah mengampuni itu juga melupakan ya. Jadi jangan cuma mudah doang, tapi masih tetap diingat. Itu namanya tidak mudah. Itu masih namanya masih nempel, ya, masih nempel, tidak mengampuni secara pure, gitu, secara luar biasa, ya. Terima kasih Bu Messi. Beri kemuliaan dulu buat Bu Messi yang sudah jawab betul ya. Nah ini yang kedua, pertanyaan yang kedua. Itu yang rest end dimatiin dulu dong. Nanti saya nggak bisa lihat nih siapa yang duluan. Ayo, yang rest end ditutup dulu. Pak Joni, Pak Nikolas. Nggak boleh ikut lagi ya Pak? Nggak boleh, Bu Messi udah nggak boleh ikut lagi. Nanti kesian yang lain. Ini Pak, catatan. Nyontek itu ya. Semua itu nanti diborong itu. Benar. Yang kedua nih, pertanyaannya mudah juga. Yang suka lupa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa sih yang kita suka lupa tuh? Pak Nikolas. Ayo. Ayo Pak Nikolas. Pak Nikolas. Ya, ucap syukur. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, boleh dibacakan Pak Nikolas. Luar biasa. Itu hadiahnya kirim Ibu Iva. Tuhan berkati. Transfernya jangan lupa. Ya, nanti Bu Ipon katanya udah mau diserahin hadiahnya, nanti Bu Ipon kasih alamat ke saya ya. Jadi karena Ibu Ivon Bu sudah melakukan WL yang baik. Amin. Tuhan kasih hadiah itu hari ini. Haleluya. Hadiah berupa bunga ya Pak. Kalau bunga, Pak Nikolas, kalau bunga saya nggak terima, kalau bunga bank saya terima. Iya bunga deposito yang itu sudah kada luar. Baca luar. dong ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 Bu Ipon. Iya. Mengucap syukur. Pak Nikolas baca. Ayo, siapa yang bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat 18? Pak Nikolas. Pak Nikolas. Syukurlah dalam segala hal. Karena itu Jadi dalam
Mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, ini ya. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Itu Kristus Yesus bagi kamu. Pak Derikson, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan buat Pak Nikolas. Tenang kita, Pak. Saya mau kirim ke Pak Derikson, cuma Pak Derikson, iya kan? Nanti kosnya lebih besar. Wes yang terakhir. Ibu Ivon sama Pak Nikolas, Bu Ivon, hadiahnya. Nah, ini yang terakhir nih, ini gampang juga, ya. Yang saya tadi ngomong tuh dari poin yang 7 poin itu. Kita harus panjang apa sih? Ayo Bu Grace. Bu Adeline, saya lihat Bu Adeline tuh. Ya, Bu Adeline sudah tahu itu. Sabar subur. Panjang sabar. Ya. Apa Bu Adeline? Panjang sabar. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana ya? Lupa tadi. Ayatnya ada Bu Adeline, panjang sabar. Ya Tuh, sudah, tanya saya sama Bu jadi Messi. separuh lagi lah. Kalau gitu separuh buat saya lagi itu. Panjang sabarnya kayak kebab. Panjang sabar Ibu Adeline kayak kebab ya. Iya, tadi sampai motong kebab, Bu. Jadi denger doang sampai motong kebab. Makanya bacanya kayak kebab. Saya bantu Bu Adeline. Saya bantu Bu Adeline. Amsal Kenapa, 14. Amsal 14 ayat 9. Oke, siap. Amsal 14. Salah, Amsal 19 ya? Amsal 14 ayat 14 ayat 29. Amsal 14 ayat Pak Nikolas, saya catat loh Pak Orang yang Nikolas. sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, Amin. itu jadi hadiahnya 100% ke Ibu Adeline. Terima kasih Pak Derikson, terima kasih Bapak. Ya, tepuk tangan ya sebelah. buat Bu Adeline ya. Sama, kalau Budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu sabar itu ada di Tangerang adalah sabar subur, orang terkaya di Tangerang itu. Tapi dia sudah pulang kampung dia sabarnya, Pak. Udah tutup Ya. Pak Nikolas, udah tutup, udah bangkrut. Bapak, padahal tadi pas lagi baca ayat ini, saya langsung bilang gini, iya kayak saya nih bodoh kerjanya marah-marah mulu sama anak. Padahal saya lagi ngomong baca itu tuh Pak. Gitu ya. Iya Pak, betul. Ya yang penting anak dimarah nggak apa-apa, yang penting jangan dengan pembeli Bu. Apalagi kalau Pak Nikolas yang belanja, jangan dimarahin dia, diomelin boleh. Beli yang marahin nggak datang lagi. Nah, udah ya. Jadi kita masuk bincang-bincang. Siapa yang mau pandu bincang-bincang, Pak Derikson boleh, Pak Nikolas boleh. Silakan. Nanti Pak Derikson aja, dia lagi yang suka sudah itu. jawab, yang sudah jawab nanti saya akan kirim hadiahnya besok ya. Tolong di SMS ya alamatnya ya. Ya. Yang jelas ya. Jadi jangan salah alamat nanti nyasar ya. Tuh. Amin. Silakan Pak Nikolas. Semuanya. Saya besok, Pak. Ya, Coba. Pak Nikolas boleh. Baik. Silakan. Shalom biasa hari ini. Jadi kalau res awet muda itu yang dikatakan ada 7 poin ini ya kan. Nah, cuman memang hadiahnya cuma 3 poin ya sudah 4 poin semua dapat hadiah tapi minta kepada Tuhan. Tuhan pasti Amin. kirim. Haleluya. Kirain saya Berkat empatnya sama saja. Pak Nikolas yang mau siapin hadiahnya pertanyaannya. Nah, coba di dalam setiap kasih dan kemurahan Tuhan ya kan, kita lihat kalau kita rindu sesuatu, ya kan, ketika kita minta sesuatu, ada Tuhan yang bersama kita. Saya katakan ketika saya menginginkan sesuatu, saya tidak bisa langsung mendapatkan itu kecuali saya minta kepada Tuhan dan Tuhan berikan waktu yang tepat sehingga saya bisa menerima itu. Contoh hari ini seperti Ibu Ivon dan Pak Aripat sudah lama tidak bersua di dalam FM, tapi ketika beliau dibarkan dan diundang di WL, ketika ia menerima, maka berkat itu berkelimpah pada kita yang hadir. Amin. Kenapa? Jujur saya katakan, kalau dari kemarin tanggal 1 Juni kita melewati sampai 30 Juni adalah karya Tuhan yang memang luar biasa. Yes. Maka kita minta kepada Tuhan tanggal 1 ini sampai 31 Juli itu Tuhan pimpin kita. Kenapa? Amin.
Karena hari ini adalah hari yang jahat. Coba kita lihat kemarin Bapak Jokowi ketika dia mengunjungi Ukraina dan dia bertemu dengan orang-orang yang buntung tangan dan sebagainya, dan dia sempat masuk mengunjungi banyak orang-orang yang menangis. Terutama siapa? Terutama mereka yang mengalami penderitaan. Dan seluruh bangsa ini menangis. Apa? Karena dia sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Itulah cara-caranya Yesus mengetuk hati setiap orang. Maka sekarang ini Pak, renungkan kita. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan, Pak Gembala juga bicara, yang lain bicara. Coba berapa banyak yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Dan berapa banyak yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Maka perbandingannya jauh sekali. Kan 0, sekian persen sampai 100% itu memang jauh. Maka kita coba belajar. Hari ini adalah dikatakan di harinya Tuhan. Kalau harinya Tuhan adalah milik Tuhan, maka kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, ya kan? Kakak saya itu kurang olahraga seperti apa kakak ipar saya? Setiap hari, ya kan, badannya back speed, ya kan? Tapi kenapa tiba-tiba waktu umur 59, 3 tahun lalu, kakak istri saya tiba-tiba dipanggil Tuhan secara mendadak? Karena memang itu sudah waktunya, Tuhan. Maka kita nggak bisa melihat sekarang ini, justru dikatakan sekarang waktunya sudah tiba, waktunya sudah dekat, tobatlah. Karena apa? Tuhan kalau mengambil tidak melihat umur. Mau 70, mau 10 tahun, mau 50, mau 20, ketika kita dipanggil harus jalan. Maka sadar dalam hidup ini. Kalau dikatakan awet muda, artinya apa? Karena tadi diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat buat kita. Amin. Kalau kita ingat itu aja, maka Tuhan luar biasa buat kita. Terima kasih kepada Pastor Mingguan yang sudah memberi sharing firman yang luar biasa hari ini. Amin. Kita percaya pembalaan Pastor Mingguan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Amin. Dan istri dalam nama Yesus yakin telah didoakan oleh kita semua bahwa lepas dan dihilang kita. Amin. Serta anak dan anak mantu serta cucu yang tercinta, yang cantik dan gagah diberkati Tuhan. Maka inilah keyakinan bahwa sampai anak cucu kita tidak akan pernah minta-minta. Itu janji Amin. Tuhan. Amin. Ya kan? Maka itulah yang saya katakan, Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya. Maka hari ini kan adalah harinya Tuhan. Yes, hari adalah hari. Selama kita harus mengucap syukur. Waktu kapan? Pagi, siang, sore tidak. Dalam hitungan detik. Karena mereka, orang luar sana, karena dia mau melangkah aja, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau pergi, bismillah. Apa kita nggak bisa ngomong, Tuhan, terima kasih. Tuhan, satu kata yang ajaib. Yes, thanks, my Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan setiap hari memeluk kita. Yes. Tuhan memberkati. Luar biasa hari ini. Baik. Tanggal 1 adalah tanggal yang ajaib yang akan kita langkahi sampai ke tanggal 31. Tuhan memberikan berkat di dalam pelayanan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut kepada awal ini adalah Ibu Messi. Haleluya. Silakan, Bu Messi. Ya, terima kasih Pak Nikolas. Yang baru menerima hadiah harus tersenyum, ya kan, tersenyum lebar-lebar, ya kan? Karena apa? Nanti kalau ada perlombaan lagi syaratnya tidak boleh dicatat. Luar biasa. Ibu Ivon, saya pasti dapat hadiah Ibu Ivon di waktu itu aja di mobil saya dapat. Oh, pasti. Sampai pokoknya kalau Pak Gembala yang khotbah saya pasti masuk. Oh, dan dia ada lawan ini ya. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih. Nggak ada lawan. Ya, nggak ada lawan. Ambon dilawan. Nggak ada lawan. Nggak bakal sehat. Ambon manisi. Ambon manisi. Ya. Terima kasih, Pak Pemingguan. Ya, Bu. Ya, puji Tuhan. Ya, resep awet muda. Ya, benar, Pak. Kita tetap mesti awet muda, Pak. Ada nggak ada uang, mesti sukacita. Karena ada Yesus. Ya, ini
7 resep awet muda ini ya kita hadapi bersama-sama ya. Yes. Sabar ya. Saya bersyukur ya, kalau tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa sabar, Pak. Ya, saya sabar dengan anak saya nomor 2, Pak. Ya, itu kerasnya luar biasa. Ya, tiap hari saya berantem dulu, ya. Tapi waktu Tuhan berikan saya kesabaran, sekarang puji Tuhan ada damai sejahtera, sukacita, dan Dia sangat mengasihi saya. Ya. Amin. Ya, sehingga sekarang aja kalau saya kepingin apa, Dia pasti langsung beli, ya. Minta transfer uang langsung ditransfer. Haleluya. Tadinya tuh ya sabar. Ya, orang sabar itu melebihi sebuah kota. Ya, sabar mengalahkan segalanya. Ya, mengalahkan ego kita, yang mengalahkan keinginan daging kita kalau kita sabar. Dan yang kedua, ya kita harus fisik kita harus kita jaga dengan beribadah, puji Tuhan ya, kita selalu mesti beribadah karena ada janji Tuhan dalam ibadah ya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya Ia tambahkan kepada kita. Dan segala penyakit ya